ada 5 elemen penting. Yang pertama itu sales, of course, tentu aja sales karena itu tujuan kita jualan, kan. Lalu yang kedua ada traffic. Ini penting banget traffic karena kalau tidak ada traffic, ya gimana orang tahu gitu brand kita gitu, gimana orang mau tahu produk-produk yang kita jual itu apa aja. Oke. Nah, yang ketiga itu ada conversion. Conversion itu dari customer itu datang ke toko kita, terus lihat-lihat ke produk kita sampai dia tertarik untuk membeli produk kita, itu gimana sih caranya gitu, terlebih khususnya di marketplace. Lalu yang keempat itu ada average basket size. Itu jadi ketika customer itu sudah tertarik ingin membeli, nah apa dan berapa yang dia beli itu dari toko kita gitu. Nah itu nanti ada strateginya sendiri. Lalu yang kelima ini yang paling penting dan yang membuat sebuah brand atau sebuah bisnis itu bisa bertahan atau sustainable, itu yaitu repeat purchase atau repeat order lah kalau kita biasa bilang. Jadi gimana caranya sih biar customer-customer yang udah pernah beli di kita itu bisa beli lagi gitu untuk kedepannya. Oke, jadi di sini aku punya ada golden formula teman-teman. Jadi untuk bisa dapat sales itu ada formulanya. Jadi sales itu sama dengan traffic dikali conversion, dikali average basket size, dan dikali repeat purchase. Mungkin teman-teman yang sekarang istilahnya baru mulai gitu jualan toko online, atau yang memang sudah berjualan gitu, memegang pedoman ini karena ini sangat fundamental sekali. Mungkin sebenarnya masih banyak sih yang bisa dijabarkan, cuman aku pengen jelasin secara fundamentalnya aja. Jadi ini kayak basicnya, dasar dari toko kita supaya kita bisa naikin omset itu seperti apa. Jadi sales sama dengan traffic dikali conversion dikali average basket size dan dikali repeat purchase atau repeat order. Oke, sekarang aku satu-satu mau jelasin dari traffic gimana sih caranya. Ini banyak teman-teman yang di luar sana yang mereka mulai jualan online tapi mereka cuma sekedar udah yang penting konsisten aja gitu, yang penting konsisten aja upload produk. Di satu sisi betul, but consistency is not enough. Kita perlu yang paling penting, terlebih untuk teman-teman yang baru memulai toko online, adalah kita bisa mendapatkan traffic terlebih dahulu. Karena ibarat kita punya toko, produk kita bagus, kualitasnya bagus, tapi nggak ada yang datang, kan percuma gitu. Jadi kita gimana caranya biar kita bisa dapetin dan meningkatkan traffic khususnya di marketplace. Oke, yang pertama itu ada paid ads. Jelas kalau misalnya teman-teman pengen cepet ya dapetin traffic itu lewat ads, kita bayar gitu ads. Itu salah satu yang membuat kalau kita lihat banyak brand-brand di luar sana yang baru masuk dia langsung dapat penjualannya banyak. Itu sebetulnya ya mereka yaitu menjalankan paid ads seperti itu. Mungkin kalau teman-teman yang modalnya emang besar gitu, atau memang kalian sudah siap untuk membuka sebuah toko online gitu dan langsung istilahnya marketingnya itu secara masif, itu paid ads itu sangat sesuatu yang perlu dilakukan kayak gitu. Cuman permasalahannya adalah banyak di antara kita yang aku baru mulai nih, belum ada budget untuk ads. Tenang aja, nggak masalah, masih banyak cara lain yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan traffic di marketplace. Yang kedua, kita bisa pakai official campaign. Nah, jadi teman-teman yang punya toko online gitu, pastikan di setiap platform ya, entah either itu Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan lain sebagainya, pasti mereka selalu punya official campaign. Kayak kemarin 12-12, 11-11, 10-10, kayak setiap bulan tuh selalu ada gitu, setiap bulan. Nah itu sangat kalau aku sarankan itu teman-teman harus perlu ikut itu, aktif ikut setiap official campaign yang disediakan oleh platform tersebut gitu. Supaya apa? Supaya ya bisa meningkatkan, men-scale up awareness itu tadi gitu. Karena kita dapat istilahnya dalam tanda kutip free boosting dari si marketplace itu sendiri, si platform itu sendiri. Oke, yang kedua kita ikut flash sale. Nah, di setiap marketplace kan juga pasti, terutama Shopee ya, itu kan sering banget tuh, sama Tokped juga
sering pakai flash sale. Nah itu juga kita ya sebisa mungkin kita ikut turut sertalah di flash sale ini gitu. Yang selanjutnya itu hero product. Jadi produk apa sih yang menjadi unggulan gitu, karena kadang setiap dari kita kan pasti ada ketika jualan itu kan pasti ada banyak produk lah ya, nggak cuma satu gitu. Nah itu pilih setidaknya beberapa yang memang itu jadi produk unggulan dan fokus di situ yang sekiranya orang berminat gitu. Nah itu teman-teman perlu melakukan riset lebih untuk itu, bisa dengan cek kompetitor, atau mungkin kalau misalnya teman-teman yang mau punya produk sendiri, nah itu bisa tentuin aja produk unggulannya itu yang mana, seperti itu. Yang selanjutnya itu SEO ini penting sekali teman-teman. Jadi ketika teman-teman upload produk itu nggak cuma sekedar ngasal deskripsi yang ngasal atau kayak cuma satu paragraf aja gitu. Maksimalkan SEO ini bisa dari judul dan juga deskripsi. Jadi di deskripsi produk itu kita masukkan kayak kata kunci yang sekiranya orang cari. Gampangannya adalah kalau misal kita searching suatu barang ya atau suatu produk di marketplace itu kan pasti kan dia akan muncul kayak suggestion gitu kan, kayak ada muncul beberapa tuh, misalnya kita mau cari sepatu pria gitu. Nanti ketika kita ketik sepatu pria, nanti dia akan muncul tuh beberapa pilihan sepatu pria dewasa, sepatu pria anak-anak, sepatu pria murah atau apa gitu. Nah itu sebenarnya kata kunci itu. Itulah yang teman-teman perlu perhatikan, perlu dicatat. Nah yang nantinya itu bisa teman-teman masukkan either di title atau di deskripsi produk, dan pastikan deskripsi produknya itu komprehensif, kasih penjelasan yang jelas, tulisannya rapi, nggak acak-acakan. Jadi orang juga kalau membaca juga enak. Nah, yang selanjutnya itu title, judul produk itu juga sangat berpengaruh banget. Jangan terlalu panjang, tapi juga jangan terlalu pendek. Teman-teman bisa, kalau mau gampang sih bisa cek aja kompetitor, misalnya yang penjualan mereka udah sampai ribuan gitu. Mereka judulnya apa sih? Nah itu bisa dikopas aja gitu pakai judul itu gitu, nggak apa-apa ya, tinggal nanti diubah-ubah dikit lah, entah di bagian depannya atau bagian belakangnya kayak gitu, karena memang judul itu yang sudah terbukti orang tertarik gitu istilahnya, terus mau beli ya, seperti itu. Nah yang selanjutnya itu ada banner ini itu kalau teman-teman di marketplace itu kan pasti punya kayak halaman toko kan. Nah itu pastikan teman-teman upload banner di situ. Fungsinya apa? Untuk menarik perhatian calon-calon customer ini, dan banner itu juga bisa membuat toko kalian itu looks credible, looks trustworthy, terlihat lebih dipercaya, terlihat kredibel, terlihat profesional. Jadi banner ini sangat penting teman-teman. Yang selanjutnya yaitu live streaming dan short video. Pastikan kayak di Shopee itu kan ada live streaming, ada short video. Nah itu teman-teman betul-betul maksimalkan, kalau bisa jangan cuma sekedar jualan istilahnya kayak ngurusin upload produk aja, tapi jualannya itu di live streamingnya juga gitu, karena itu salah satu yang benar-benar bisa dapetin sekaligus menaikkan traffic toko online teman-teman gitu, yaitu dari live streaming sama short video. Jadi kalau bisa sih kayak teman-teman ya paling kayak setiap sehari sekali gitu upload short video, atau 2 hari sekali gitu. Jadi aktif di situ, karena algoritma di Shopee itu sekarang ya kurang lebih kayak di TikTok gitulah. Jadi kalau misalnya teman-teman aktif di live streaming dan di short videonya itu, nanti toko kita itu bisa secara algoritma itu akan dinaikkan gitu oleh pihak Shopee. Jadi kalau misalnya ada orang mencari satu produk apa gitu, nanti produk kita yang muncul, istilahnya seperti itu. Lalu traffic itu yang aku jelasin tadi itu kan dari dalam marketplace-nya itu sendiri. Nah, yang terakhir itu
dari luar marketplace, tapi juga bisa mendatangkan traffic, yaitu social media dan KOL endorsement. Jadi teman-teman kalau punya toko kan pasti punya sosial media lah ya, Instagram, Facebook, TikTok gitu. Nah itu maksimalkan juga, jadi teman-teman bisa mendapatkan traffic itu dari sosial media teman-teman sendiri gitu, untuk ngajak kalau misalnya apa ya untuk promosi produk aja lah. Nanti kalau misalnya mau beli tinggal diarahkan ke akun marketplace-nya teman-teman. Seperti itu. Dan juga KOL endorsement, karena zaman sekarang itu salah satu senjata marketing yang paling ampuh di tahun ini dan mungkin beberapa tahun ke depan, yaitu KOL endorsement. Ya endorsement gitu, influencer gitu, karena kan sekarang orang itu lebih percaya, lebih tertarik sama para influencer selebgram gitu, karena itu yang akan membangun gain trust gitu, gain kepercayaan, membangun kepercayaan customer, lebih seperti itu. Yang kedua itu adalah conversion. Nah, gimana sih cara mendapatkan conversion? Conversion itu adalah yaitu tadi yang aku jelaskan di awal. Gimana caranya orang dari datang ke toko kita terus lihat-lihat sampai beli. Nah, itu conversion. Nah, yang pertama itu adalah main pictures, atau kalau katalog produk gitu. Jadi pastikan teman-teman harus punya gambar produk yang professional look, yang enak dilihat, nggak acak-acakan, nggak yang fotonya blur gitu. Nah, kalau disarankan sih bisa pakai warna-warna netral gitu. Jadi misalnya teman-teman punya suatu produk, terus bisa pakai di crop produknya aja, terus bisa pakai background putih gitu. Itu kelihatan lebih clean dan kelihatan lebih profesional aja kayak gitu. Terus product placement. Jadi pastikan teman-teman kalau jualan di toko online pastikan ada banyak kategori ya, artinya lebih dari satu kategori. Nah itu pastikan kategorinya itu rapi, jangan acak-acakan, jangan asal-asalan. Jadi bener-bener disesuaikan. Kalau misal sepatu itu sepatu pria, sepatu pria dewasa, sepatu pria anak-anak, terus sepatu wanita gitu. Jadi disusun rapi seperti itu. Jadi orang juga ketika mencari nggak bingung. Itu product placement. Yang kedua itu quality page design. Jadi di marketplace teman-teman yang aku jelaskan sebelumnya, pastikan teman-teman punya template desain toko di marketplace itu yang decent lah, yang profesional gitu. Nah, kalau aku saranin ya itu tadi, kayak pakai banner, terus deskripsinya dirapiin gitu. Jadi dibikin gimana caranya terlihat profesional gitu, terlihat menarik, enak dilihat gitu. Terus selanjutnya ada promotion mechanism. Itu gimana teman-teman cara ngasih promonya, apakah dengan voucher kah, atau free gift kah, atau free ongkir kah. Nah itu juga perlu diperhatikan. Dan kalau saya sarankan sekalinya teman-teman udah punya hero produk yang tadi, kayak produk-produk unggulan, nah itu tuh yang istilahnya perlu di-boost tuh, dikasih promotion mechanism-nya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya yang paling penting itu adalah rating and review, karena ya jangankan orang lain ya, kita aja ketika mau beli sesuatu di marketplace, apa sih yang kita lihat? Pasti ratingnya kan. Nih produknya ada banyak nih, ya kan, ada banyak dan beda-beda toko, tapi produknya sama. Pasti yang kita cari yang ratingnya bagus, yang ratingnya banyak. That's human behavior gitu, human nature gitu. Jadi pastikan teman-teman punya rating dan review. Nah tapi masalahnya Kak, gimana kalau misalnya ini aku baru mulai nih, kan belum ada rating dan review? Bisa dua cara sih sebetulnya. Cara yang pertama yaitu cara organik. Jadi kayak teman-teman kembali ke step pertama, traffic. Naikin trafficnya gitu, perbanyak trafficnya supaya ada orang mau datang, terus orang mau datang nanti juga pasti juga akan ada yang beli gitu. Atau yang kedua cara cepat, cuman aku nggak terlalu nyaranin sih, cuman memang banyak seller-seller yang udah pakai, yaitu fake order. Dan ya kita nggak bisa mungkiri lah gitu, maksudnya banyak seller-seller di luar sana, entah dari Indonesia ataupun luar Indonesia, yang mungkin kelihatannya ini masih baru nih, kayak followernya kayak cuma dikit, tapi kok yang beli banyak ya, sampai ribuan ya gitu. Itu
bisa jadi mungkin memang produknya itu emang laris banget, atau yang kedua mereka pakai back order supaya dapat rating. Jadi ketika rating itu udah kelihatan banyak, itu kan orang jadi tertarik seperti itu. Nah itu bisa. Terus yang selanjutnya yaitu customer service. Jadi pastikan teman-teman ketika punya toko harus selalu punya excellent customer service. Ketika ada customer tanya, itu langsung segera dijawab kalau bisa dalam hitungan menit. Jadi jangan sampai customer tuh dibuat nunggu berjam-jam gitu, karena kalau dari buat nunggu berjam-jam itu pasti udah basi duluan, mereka pasti akan lari ke toko lain. Jadi itu penting banget customer service. Yang terakhir itu adalah pricing, jelas harga itu bisa sangat menentukan banget orang tuh mau beli atau enggak. Nah, sebetulnya kalau dari harga tergantung ya, maksudnya kan setiap toko kan pasti punya kebijakan harganya masing-masing gitu, mau ngambil margin berapa atau mau bikin harga seperti apa gitu. Cuman mungkin yang bisa aku kasih tahu, aku share mungkin lebih ke dari harga, dari penempatan harga. Misalnya ini, produk A 25.000, produk B 24.900. Kira-kira mana yang akan teman-teman pilih? Pasti ya mungkin aku bisa pastiin mayoritas pasti orang-orang akan memilih produk B karena terlihat murah gitu. Walaupun ya dikurangin 100-200 perak gitu. Jadi kayak pakai angka-angka ganjil kayak 24.900, 19.900 seperti itu. Itu akan lebih terlihat eye catching gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terus yang selanjutnya yaitu cara ningkatin average basket size, yaitu dengan ada 2 cara, 4 sih sebetulnya, upselling, cross-selling, minimal purchase, dan promo. Jadi upselling itu kayak misalnya kalau kamu beli ini nggak nambah ini sekalian, nambahnya cuma segini loh gitu. Nah itu bisa itu bisa jadi salah satu trik sih supaya si customer ini tuh check outnya tuh nggak cuma satu SKU aja, nggak cuma satu item aja gitu. Jadi ya istilahnya kalau kita kenal bundling lah gitu. Jadi kalau misalnya beli ini cuma nambah 5.000 dapat ini loh gitu. Itu upselling. Nah, itu bisa teman-teman pakai seperti itu. Yang kedua itu ada cross selling. Jadi selling combination. Jadi kalau misalnya teman-teman jual laptop misalnya, sekalian ditawarin ininya aja kayak mouse-nya gitu kan, laptop nggak enak kalau nggak pakai mouse gitu, sekalian nambah mouse-nya gitu, istilahnya itu namanya cross selling. Jadi teman-teman bisa jual laptop sekaligus mouse-nya seperti itu. Jadi nanti yang awalnya customer itu niatnya beli satu, cuma beli laptop doang, dia pada akhirnya beli mouse-nya juga gitu istilahnya, jadi 2 item seperti itu. Yang ketiga bisa juga dengan minimal purchase. Jadi kalau misal teman-teman jual sesuatu, kasih kayak promo misalnya, kalau misal pembelian minimal sekian dapat potongan sekian gitu. Dan itu sebenarnya udah hal yang kita semua juga udah tahu ya gitu. Tapi itu penting banget gitu untuk bisa meningkatkan average basket size. Dan yang terakhir of course promo ini bisa dari segi harga coret misalnya, atau kasih voucher atau apapun itu. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu repeat purchase atau repeat order. Itu ada 3 sih, sebenarnya ada banyak sih, cuman aku ambil 3 yang paling penting. Yang pertama itu open box experience. Jadi nah ini penting banget nih, ketika teman-teman dapat orderan, pastikan dari packagingnya itu ya kalau bisa yang bagus gitu, karena yang namanya customer itu kan ketika dia beli barang datang itu kan pasti dia akan ngevideoin unboxing kayak gitu kan. Nah itu penting banget teman-teman untuk dapetin first impression. Jadi kalau misalnya dari first impression ketika unboxing, wah ini packagingnya rapi nih, bagus gitu kan, nah itu orang tuh jadi seneng gitu, jadi tertarik gitu, dan bukan tidak mungkin dia nanti akan videoin, bisa di-share di di ulasan atau di review tokonya teman-teman seperti itu. Dan bukan tidak mungkin nanti kedepannya orang itu ketika butuh produk itu larinya ke teman-teman lagi, ke toko teman-teman lagi seperti itu. Terus yang kedua itu ada feedback management, yaitu kurang lebih mirip-mirip seperti customer service tadi. Jadi gimana caranya kita nge-maintain customer itu
apa namanya secara profesional. Jadi dibikin apa ya, customer itu dikasih excellent quality customer service lah. Jadi kalau misalnya ada keluhan atau ada request atau ada kendala, nah itu teman-teman harus ya sebisa mungkin harus segera langsung dijawab gitu, jangan sampai nunggu sampai berjam-jam gitu. Paling lama tuh kalau diusahakan tuh ya 5 menit lah, 5-10 menit itu udah harus dibalas seperti itu. Dan yang terakhir itu ada CRM, Customer Relationship Management. Itu lebih ke back end sih, jadi teman-teman bisa mencatat dan mendata klien-kliennya atau customer-customernya teman-teman itu, customernya siapa aja gitu, terus apa namanya, karena kan pasti ada datanya ya, kayak alamatnya di mana seperti itu. Nah itu bisa digunakan untuk kedepannya gitu, kalau misalnya si customer ini repeat order, kayak order lagi gitu, jadi punya datanya, terus bisa mungkin khusus untuk si apa customer ini dapat diskon khusus gitu, mungkin karena order-order terus gitu, itu bisa dilakukan seperti itu. Oke?